Pernahkah kamu berpikir, apakah kebahagiaan itu bisa dibeli? Apakah punya banyak uang otomatis membuat kita bahagia? Ini pertanyaan yang sering banget muncul, dan jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan mengupas tuntas hubungan mengejutkan antara kekayaan dan kebahagiaan. Siap? Ayo, kita mulai. Banyak orang percaya kalau uang adalah kunci kebahagiaan. Kita membayangkan bisa membeli rumah impian, mobil mewah, liburan ke tempat eksotis, dan semua barang yang kita inginkan. Tentu saja, uang punya peran penting. Punya cukup uang berarti kita tidak perlu khawatir soal kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Rasa aman finansial ini jelas mengurangi stres dan kecemasan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup kita. Bayangkan saja, ketika kita tidak lagi pusing memikirkan tagihan bulan depan atau biaya sekolah anak. Kita punya lebih banyak ruang mental untuk fokus pada hal-hal lain yang membawa kebahagiaan. Uang memungkinkan kita mengakses sumber daya yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Misalnya, kita bisa membayar keanggotaan gym untuk menjaga kesehatan, mengikuti kursus untuk mengembangkan diri, atau bahkan berdonasi untuk membantu orang lain yang menurut banyak penelitian juga bisa membuat kita merasa lebih bahagia. Namun, disinilah ceritanya menjadi menarik. Penelitian menunjukkan bahwa setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, peningkatan pendapatan tidak lagi sebanding dengan peningkatan kebahagiaan. Ada sebuah titik di mana tambahan uang tidak lagi memberikan lonjakan kebahagiaan yang signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai hedonic treadmill atau adaptasi hedonis. Artinya, manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan situasi baru, termasuk dengan kekayaan. Saat kita mendapatkan kenaikan gaji atau bonus besar, awalnya kita pasti merasa sangat senang. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu akan memudar. Kita terbiasa dengan standar hidup yang baru, dan keinginan kita pun meningkat. Mobil baru yang dulu terasa istimewa, kini menjadi biasa saja. Liburan mewah yang dulu jadi impian, sekarang dianggap sebagai standar. Kita terus berlari di atas treadmill, mengejar kebahagiaan berikutnya, tanpa pernah merasa benar-benar puas. Jadi, kalau bukan cuma soal jumlah uangnya, lalu apa yang membuat perbedaan? Jawabannya terletak pada bagaimana kita menggunakan uang tersebut. Disinilah letak kuncinya. Bukan berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita membelanjakannya. Salah satu penemuan paling menarik dalam psikologi positif adalah bahwa membelanjakan uang untuk pengalaman, seperti traveling nonton konser atau makan malam bersama teman, cenderung memberikan kebahagiaan yang lebih tahan lama dibandingkan membeli barang. Kenapa begitu? Pertama, pengalaman menciptakan kenangan yang bisa kita nikmati berulang kali. Barang fisik bisa rusak, usang, atau ketinggalan zaman. Tapi, kenangan akan sebuah perjalanan seru atau konser yang spektakuler akan tetap hidup dalam pikiran kita. Setiap kali kita mengingatnya, kita bisa merasakan kembali sedikit dari kebahagiaan saat itu. Kedua, pengalaman seringkali melibatkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hubungan yang kuat dengan keluarga dan teman adalah salah satu prediktor kebahagiaan yang paling konsisten. Saat kita melakukan aktivitas bersama, kita tidak hanya menikmati pengalaman itu sendiri, tapi juga memperkuat ikatan sosial kita. Tawa bersama saat liburan atau percakapan mendalam saat makan malam menciptakan koneksi yang jauh lebih berharga daripada barang mewah manapun. Sebaliknya, membeli barang seringkali merupakan aktivitas yang soliter. Kita mungkin merasa senang saat membuka kotak ponsel terbaru, tapi kesenangan itu biasanya singkat dan tidak melibatkan interaksi sosial yang mendalam. Bahkan, terlalu fokus pada kepemilikan materi bisa memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. Kita melihat tetangga punya mobil baru yang lebih bagus,
atau teman pamer tas desainer di media sosial. Dan tiba-tiba barang yang kita miliki terasa kurang memuaskan. Ini adalah jebakan yang tak ada habisnya. Perbandingan sosial ini adalah faktor eksternal yang sangat mempengaruhi hubungan kita dengan uang dan kebahagiaan. Kita hidup di era media sosial, di mana kehidupan orang lain yang tampak sempurna terus-menerus terpampang di hadapan kita. Sangat mudah untuk merasa bahwa hidup kita kurang jika kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Karena untuk menjaga citra ini bisa membuat kita membuat keputusan finansial yang buruk, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal-hal yang tidak bisa dibeli. Rasa syukur, misalnya, belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, sekecil apapun itu, adalah cara ampuh untuk meningkatkan kebahagiaan. Daripada terus fokus pada apa yang tidak kita punya, cobalah untuk melihat sekeliling dan mensyukuri kesehatan, ubungga baiki, atau bahkan secangkir kopi di pagi hari. Selain itu, menggunakan uang untuk tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, seperti membantu orang lain atau berdonasi untuk kegiatan sosial. Terbukti memberikan kepuasan yang mendalam. Memberi tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga memicu pelepasan hormon endorfin dan oksitosin di otak kita, yang sering disebut helper's high. Perasaan hangat dan terhubung ini adalah bentuk kebahagiaan yang otentik dan tahan lama. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jawabannya adalah ya dan tidak. Uang bisa membeli kebebasan dari stres finansial dan memberikan akses ke peluang yang meningkatkan kesejahteraan. Tapi uang bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah alat. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak uang yang kita kumpulkan, tetapi pada bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang bermakna. Fokuslah pada pengalaman, bukan barang. Investasikan dalam hubungan sosial Anda. Praktikkan rasa syukur setiap hari dan jika memungkinkan, gunakan sebagian sumber daya Anda untuk membantu orang lain. Inilah rahasia untuk mengubah kekayaan, berapapun jumlahnya, menjadi sumber kebahagiaan yang sejati dan berkelanjutan. Hubungan antara uang dan kebahagiaan itu kompleks, pribadi, dan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan cara pandang kita. Tidak ada satu formula yang cocok untuk semua orang. Tapi dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa mulai membuat pilihan yang lebih bijak. Pilihan yang tidak hanya mengisi rekening bank kita, tetapi juga mengisi jiwa kita dengan sukacita yang tulus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan perspektif baru tentang uang dan kebahagiaan. Apa pendapatmu? Apakah kamu setuju bahwa pengalaman lebih berharga daripada barang? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.